Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasmin Saleh. NIM saya 213111026, kelas PAI 6A. Saya akan melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Akidah Akhlak. Ujian mata kuliah Akidah Akhlak menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah mengapa sifat wajib bagi Allah hanya 20? Di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat wajib. Dalam kitab-kitab tauhid, sifat wajib bagi Allah yang harus diketahui oleh setiap orang mukallaf berjumlah 20. Mulai dari wujud, kodrat, iradat, dan seterusnya. Para ulama mutakalimin membatasi sifat-sifat wajib hanya berjumlah 20, bukan untuk membatasi sifat-sifat yang wajib bagi Allah, melainkan hanya untuk membatasi sifat-sifat wajib bagi Allah yang diketahui oleh setiap orang yang mukallaf mengenai sifat-sifat yang wajib bagi Allah tersebut. Sifat yang wajib bagi Allah sebagian ditetapkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, dan sebagian ditetapkan oleh akal pikiran manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat wajib bagi Allah itu sebenarnya tidak terbatas, hanya 20 jumlahnya, namun tidak terbatas. Tapi yang wajib banget diketahui oleh setiap orang mukallaf yaitu adalah 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kedua adalah mengapa umat Islam bisa terpecah menjadi 73 golongan? Karena pada zaman nanti banyak orang Islam itu merasa golongannya itu lebih baik daripada golongan lain. Fanatisme terhadap golongannya sangat tinggi, sehingga menganggap golongan lain itu tidak benar, dan menganggap golongan yang dianutnya adalah golongan paling benar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, perebutan kekuasaan menjadi faktor juga terpecahnya umat Islam nanti. Antar golongan akan merasa paling hebat, paling kuat, dan paling baik untuk memimpin golongan lainnya. Namun di antara 73 golongan itu hanya ada satu golongan yang akan masuk surga, yaitu adalah golongan Ahlul Sunnah wal Jamaah, yang mana golongan tersebut senantiasa berada pada ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga dilakukan oleh para sahabat. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendasari terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan diantaranya adalah fanatisme golongan, kemudian perebutan kekuasaan, dan yang terakhir, golongan tersebut merasa bahwa golongan yang dia anut atau yang dia ikuti itu paling benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Pertanyaan yang ketiga adalah sebutkan 73 golongan yang dimaksud dalam hadis tersebut. Yang secara umum golongan-golongan tersebut terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah golongan Mu'tazilah yang akan terpecah menjadi 20 golongan. Yang kedua Syiah yang akan terpecah menjadi 22 golongan. Yang ketiga Khawarij yang akan terpecah menjadi 20 golongan. Yang keempat Murji'ah yang akan terpecah menjadi 5 golongan. Yang kelima Jabariyah yang akan terpecah menjadi 1 golongan. Yang keenam Najariyah yang akan terpecah menjadi 3 golongan. Yang ketujuh Musyabihah yang akan terpecah menjadi 1 golongan.
Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah golongan ahlul sunnah wal jamaah. Sehingga jika ditotal semuanya akan berjumlah menjadi 73 golongan. Pertanyaan yang terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan al-jamaah pada hadis tersebut. Al-jamaah adalah perkumpulan, lawan dari kekelompokan. Terkadang al-jamaah juga dapat diartikan kaum di mana orang-orang berkumpul. Dalam terminologi syar'i, para ulama menjabarkan banyak definisi mengenai makna al-jamaah. Di antaranya yang pertama, al-jamaah adalah siapa saja yang sesuai dengan kebenaran walaupun dia sendiri. Yang kedua, al-jamaah adalah yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-jamaah adalah orang-orang yang berada dalam ketaatan, mereka berkumpul dalam kepemimpinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa al-jamaah memiliki arti yaitu bersatunya umat Islam pada imam yang sesuai dengan kitabullah yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi yaitu hadis. Dan jelas bahwa persatuan yang tidak sesuai dengan ahlul sunnah wal jamaah tidak disebut dengan al-jamaah seperti apa yang disebut dalam hadis tersebut. Jadi al-jamaah adalah perkumpulan atau golongan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada ajaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sekian dari saya, hanya itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari diri saya pribadi. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.